Catherine Howard adalah istri kelima dari Raja Henry ke-8 yang juga mengalami nasib yang sama dengan istri keduanya. Ya, dia juga dieksekusi. Bedanya Anne Boleyn dipenggal dengan menggunakan pedang dan Catherine dengan menggunakan kapak. So why? Ya masalahnya sama, gara-gara kasus perselingkuhan dan dianggap sebagai pengkhianatan. Buat lebih tahu detail, langsung aja kita mulai. Hai Mars, hai Venus, welcome back to Hokus Pokus, cerita-cerita bareng aku Ivani. Channel ini mostly akan berisi cerita tentang sejarah dan kehidupan monarki atau pahlawan dari berbagai negara ya nantinya. So jangan lupa subscribe dulu biar kalian ikutan bareng aku belajar tentang sejarah. Anyway, aku ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi teman-teman yang merayakan. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga di Lebaran kali ini kita start from the zero, murni lagi dalam menjalankan kehidupan. Langsung aja ya, kita masuk ke cerita Catherine Howard. Catherine Howard, istri kelima dari Raja Henry ke-8, ini lahir dalam keluarga bangsawan. Tanggal lahirnya nggak pasti, antara 1518 sampai dengan 1527. Ayahnya adalah Edmund Howard, yang merupakan putra ketiga dari Duke of Norfolk, yaitu Thomas Howard. Saudara ayahnya, Elizabeth Howard, adalah ibunya Anne Boleyn, istri kedua Raja Henry. Jadi, kalau mau ditarik nih ya, sebenarnya Anne Boleyn dan Catherine Howard adalah sepupuan. Sebagai cucunya Thomas Howard, Duke of Norfolk, ini berarti Catherine memiliki darah bangsawan. Namun karena ayahnya itu bukan keturunan pertama, tetapi tadi ya anak ketiga, jadi secara pamor dan finansial dia tidak seberuntung anak pertama. Jadi ayahnya itu sering merasa kekurangan duit untuk mencukupi keluarganya dan sering sekali terlibat hutang. Dan bisa dikatakan bahwa keluarganya Catherine ini seperti bangsawan miskin lah, seperti itu. Ibu Catherine namanya Jocasta Culpeper dan sering disebut Joyce. Nama panggilannya Joyce. Dia melahirkan sebanyak 11 anak dan semuanya selamat. Ini suatu keajaiban di abad ke-16. Karena biasanya itu pas hamil kalau nggak keguguran atau pas udah lahir, anaknya juga nggak bertahan lama karena memang kesehatan pada zaman itu masih sangat-sangat rendah. Nah, ke-11 anak ini berasal dari 2 pernikahan, di mana 5 anak dilahirkan dari suami pertamanya, Sir Ralph Lake, dan 6 anak dari suami kedua yang merupakan ayahnya Catherine. Jadi Catherine itu merupakan anak dari suami kedua dan urutannya itu Catherine ada pada anak kedua termuda. Mereka semua tinggal di rumah yang sederhana di Church Street, Lambeth, Paris. Ketika Ibu Catherine meninggal tahun 1528, saat itu diperkirakan umur Catherine itu antara 5 sampai 6 tahun. Dan gak lama kemudian ayahnya Edmund Howard ini menikah lagi. Dan sesuai dengan tradisi waktu itu, anak-anak dari istri pertama itu dititipin ke saudara atau kerabat yang lain, mungkin untuk supaya nggak ganggu rumah tangga ayahnya yang baru, dan juga supaya anak-anak ini mendapatkan pendidikan yang lebih layak lah, seperti itu. Nah, tradisi penitipan anak ini di antara umur 6 sampai 12 tahun. Saudara-saudara Catherine Howard yang lain juga dititipin di rumah om dan tantenya atau kerabat mereka lah, yang pasti supaya semuanya mendapatkan pendidikan yang lebih layak intinya. Catherine Howard sendiri ini kebagian dititipin di rumah Agnes Howard Dowager Duchess of Norfolk alias ibu tiri ayahnya si Edmund Howard ini ya. Jadi ini berarti Agnes adalah nenek tirinya si Catherine. Agnes memiliki rumah tangga yang cukup besar dan Agnes sendiri ini cukup terpandang. Dia memiliki rumah tangga di Chatsworth House, Horsham, Sussex, dan satu lagi di Norfolk House di Lambeth. Jadi ada 2 rumah tangga.
Di sini anak-anak bangsawan miskin banyak juga yang dititipin di rumahnya untuk dilatih dan dididik buat jadi bangsawan atau dididik untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga nantinya di rumah mereka sendiri. Catherine menghabiskan sekitar 1 dekade atau 10 tahun hidupnya di dalam rumah tangganya Agnes, nenek tirinya ini, yaitu dia pernah di Sussex dan dia juga pernah di Lambeth. Ia menerima pendidikan seperti anak-anak lain di era Tudor waktu itu. Jadi dia diajarin baca, diajarin nulis, diajarin cara belajar masak, diajarin cara jahit, dan juga cara beretika. Dia juga belajar musik dan belajar menari. Catherine tuh sangat suka banget nari dan suka musik. Jadi intinya tuh bakatnya lebih ke seni. Nah, sifat Catherine sendiri itu digambarkan sebagai sifat seseorang anak gadis yang riang, mudah bergaul, cekikikan, ceria, gesit, dan lincah. Walaupun sebenarnya Catherine tidak pernah sama sekali digambarkan sebagai seorang gadis yang rajin atau saleh. Ini bukan Catherine banget ya, jadi dia lebih ke lincah, aktif gitu. Nah, Agnes, neneknya ini juga nggak terlalu disiplin dalam mendidik anak-anak perempuan di rumah tangganya. Anak-anak perempuan yang ada di rumahnya Agnes yang lebih dewasa, ini suka bawa anak-anak laki-laki atau teman-teman laki ke kamarnya untuk main bareng untuk hiburan. Dan hal ini akan mempengaruhi Catherine di masa mendatang. Waktu Catherine berusia sekitar 12-14 tahun, ia mendapatkan pendidikan musik dari seorang pria yang bernama Henry Manox, yang usianya 10 tahun lebih tua. Henry Manox tampaknya tertarik ke Catherine, tertarik dalam artian pria dewasa yang naksir sama wanita dewasa. Tapi kan waktu itu Catherine masih kecil banget ya, bedanya aja 10 tahun. Nah, banyak sejarawan yang bilang ini sebagai bentuk pelecehan seksual yang dilakukan oleh Manox. Mereka memang melakukan kontak fisik, tapi katanya nggak sampai berhubungan seksual ya, menurut sejarah. Ada beberapa catatan yang mencatat juga bahwa mungkin juga ini bukan jenis pelecehan, tapi ya memang Catherine yang juga mau sama mau ya, karena Catherine kan sudah mulai beranjak ABG, dan Catherine tuh dianggap punya sifat yang ramah, riang, dan bebas lah, termasuk kepada para pria. Hubungan ini tapi harus berakhir karena Catherine harus dipindahkan dari rumah tangga di Sussex, jadi pindah ke rumahnya si Agnes yang ada di Lambeth. Setelah pindah ke Lambeth, Catherine mulai punya hubungan lagi nih, alias pacaran sama Francis Dereham. Francis Dereham adalah sekretaris baru di rumah Agnes. Usia Francis dikatakan juga sekitar 10 tahun lebih tua dari Catherine. Mereka punya hubungan yang mendalam, alias benar-benar pacaran. Mereka bahkan memanggil satu sama lain dengan sebutan suami dan istri. Si Francis juga sering meminta Catherine untuk mengurus finansialnya ketika dia berpergian keluar kota. Jadi si Catherine ini sudah diberlakukan benar-benar kayak istri lah, seperti itu, dalam memanage keperluan-keperluannya si Francis. Bahkan ada juga catatan sejarah yang mengatakan mungkin saja mereka sudah melakukan perjanjian pranikah. Kalau udah melakukan perjanjian pranikah duluan nih, berarti itu sama aja kayak perjanjian nikah dan mereka boleh melakukan hubungan suami istri. Alias sebetulnya mereka memang sudah suami istri nih, katanya seperti itu, walaupun nggak ada catatan yang pasti atau nggak ada bukti yang pasti apakah mereka sebenarnya udah benar-benar melakukan perjanjian pranikah dan sumpah tersebut ya, sumpah suami istri. Hal ini tentu saja akan menjadi masalah besar di masa mendatang ketika si Catherine ini menjadi istrinya Henry ke-8. Banyak ya yang udah tahu mengenai hubungan antara Catherine dan Francis Dereham tadi. Ketika Agnes sendiri tahu, Agnes segera meminta hubungan ini diakhiri. Pada musim gugur 1939, Raja Henry ke-8 lagi siap-siap mau married sama Anne of Cleves, istrinya yang keempat.
Sebagai calon ratu baru, Anne membutuhkan lady in waiting. Biasanya pencarian lady in waiting ini lebih ke para perempuan-perempuan muda yang terpelajar, yang pandai, memiliki intelektual tinggi. Sebenarnya Catherine ini tidak termasuk dalam kategori ini. Tapi Duke of Norfolk yang merupakan pamannya, yaitu Thomas Howard, tetap memasukkan Catherine dan mendaftar jadi lady in waiting-nya Anne of Cleves. Dan ya, si Catherine Howard ini adalah salah satu dayangnya atau lady in waiting-nya Anne of Cleves. Saat itu Raja hampir mendekati umur 50 tahun dan usia Catherine sendiri sekitar 17 tahun. Walaupun Henry hendak menikahi Anne, tapi sejak awal Henry itu nggak suka sama Anne of Cleves. Kamu bisa lihat di video aku sebelumnya tentang pernikahan Henry dengan Anne of Cleves ya. Dan Thomas Cromwell nih, menteri utamanya, dianggap gagal mencarikan istri yang sempurna bagi Henry. Tapi pernikahan Henry dan Anne tetap dilaksanakan. Jadi nggak mungkin dibatalin lagi walaupun sebenarnya Henry tuh nggak suka. Tapi hanya dalam beberapa bulan aja Henry berhasil membatalkan pernikahan tersebut. Nah setelah itu Henry mulai tertarik sama Catherine Howard, dayangnya si Anne yang cantik dan sangat muda, riang, menarik perhatiannya Henry. Henry bahkan memberikan hadiah-hadiah dan mulai merayu Catherine. Keluarga Catherine, yaitu dari Duke of Norfolk, yang sebagian besar adalah Katolik, melihat hal ini sebagai peluang, siapa tahu bisa membalikan Inggris kembali dari Protestan ke Katolik. Ya, pada saat itu antara Protestan dan Katolik ini masih terus bergejolak ya, apalagi si Henry ini baru memisahkan diri dari Roma itu pada saat pernikahannya yang kedua dengan Anne Boleyn. Jadi masih panas-panasnya lah ya perseteruan antara Katolik dan Protestan. Henry sendiri digambarkan sebagai seseorang tua yang mendekati usia 50 tahun, lagi mendapatkan masa akil baliknya atau puber kedua lah sama si Catherine Howard. Karena Catherine Howard ini ya masih kecil banget, tapi bisa-bisanya Henry naksir sama Catherine yang umurnya aja mungkin lebih tua Lady Mary atau anak pertamanya Henry dan Catherine of Aragon, istri pertamanya. Henry senang banget dengan hubungan barunya dengan calon permaisuri selanjutnya ini. Pada tanggal 28 Juli 1540, Henry dan Catherine akhirnya menikah. Mereka dinikahkan oleh Uskup Edmund Bonner di Istana Outland. Dan di hari yang sama itu, Thomas Cromwell, menteri utamanya, dieksekusi atas beberapa tuduhan pengkhianatan. Kalau kalian mau, nanti aku bikinin videonya ya, kalian komen aja. Nah, Henry nampaknya nggak peduli nih. Boro-boro dia menghadiri eksekusinya si Cromwell, menteri yang udah sangat setia melayani dia. Dia tidak peduli, yang dia pedulikan adalah merit dengan si Catherine. Tapi nanti dikatakan bahwa Henry akan menyesal kehilangan Cromwell di kemudian hari. Pernikahan Henry dan Catherine dirayakan secara terbuka di tanggal 8 Agustus 1540. Dan pengeluaran negara atau kerajaan ini sangat besar untuk perayaan pernikahan ini. Mereka berdua menjalankan bulan madu yang bahagia. Mereka pergi melalui Reading dan juga Buckingham. Catherine tidak langsung menerima mahkota sebagai permaisuri atau queen. Namun dia pasti dapat kalau dia bisa memberikan anak laki-laki. Catherine berusaha berteman dengan semua kerabat kerajaan, termasuk berusaha nice dengan Lady Mary, putri pertama Henry, yang nampaknya kayaknya nggak suka-suka banget sama si Catherine ya, karena Catherine ini dianggap terlalu muda, cuman hanya bisa main-main, bersenang-senang kayak gitu. Sedangkan dibandingkan dengan sifat Mary yang lebih tua, lebih serius. Ia juga berusaha berteman dengan Anne of Cleves yang saat itu sudah menjadi saudari raja. Catherine jarang banget dilibatkan dalam urusan kerajaan karena usianya masih sangat belia. Malahan raja lebih melibatkan Anne of Cleves sebagai adiknya di urusan kerajaan. Namun diketahui bahwa ia tetap memanfaatkan posisinya sebagai permaisuri dengan mengenakan baju-baju mahal, gaun-gaun mahal yang bergaya Paris, dan juga melakukan beberapa jamuan makan atau pesta-pesta.
Thomas Culpeper adalah salah seorang pelayan raja. Pada saat itu dia kenalan sama Catherine waktu Catherine masih jadi lady in waiting-nya Anne of Cleves. Ini berarti Thomas Culpeper dan Catherine itu udah kenalan sebelum mereka menikah ya, tapi pada saat Catherine jadi dayang. Nah, ketika mereka berkenalan, mereka berdua ini sebenarnya sudah menunjukkan ketertarikan satu sama lain. Bahkan Culpeper tuh nyebut dia my little sweet fool dalam surat cintanya yang ditemukan di kamarnya. Nah, mereka berdua ini sebenarnya juga mempertimbangkan nantinya untuk menikah. Hubungan ini sepertinya terus berlanjut bahkan setelah Catherine resmi jadi permaisuri. Nah, yang membantu pertemuan antara Thomas Culpeper dan Catherine ini adalah Jane Boleyn atau Jane Parker. Jane Boleyn ini adalah jandanya George Boleyn yang dieksekusi juga barengan sama si Anne Boleyn ya. Nanti kalian bisa lihat di video aku yang tentang Anne Boleyn. Jadi si Jane ini yang mana dia itu adalah lady in waiting-nya si Catherine ini bantuin pertemuan antara dua sejoli ini. Jadi kalau misalnya nanti kamarnya si Catherine lagi kosong dan Culpeper ingin datengin, ini yang ngasih tahu si Jane. Jane sangat membantu dalam pertemuan mereka berdua. Ini sebenarnya adalah hubungan yang sangat berbahaya, sangat tidak diperhitungkan. Padahal mereka semua pasti tahu kalau Henry itu betapa kejamnya kalau sampai ketahuan. Orang-orang yang tahu tentang masa lalu Catherine atau tentang perselingkuhan ini tentunya dong ya minta duit tutup mulut atau minta sesuatu tutup mulut supaya jangan dilaporin ke raja. Salah satunya adalah Francis Dereham sendiri yang merupakan mantan pacar masa lalunya Catherine. Dia akhirnya minta sesuatu ke Catherine daripada dia membongkar rahasia yang ada di antara mereka berdua masa lalu ya. Francis Dereham ini ingin masuk ke dalam istana dengan cara dia meminta sama si Catherine. Dia akhirnya bisa masuk istana dan dia jadi sekretaris pribadinya dari Catherine. Begitulah semua berjalan dan malapetaka ini mulai datang ketika salah seorang pejabat namanya John Lascelles, dia ingin mencarikan kerjaan bagi saudaranya yang namanya Mary. Alih-alih mendapatkan kerjaan, si Mary ini belum apa-apa udah nolak bila harus melayani Catherine. Ternyata Mary itu adalah temannya Catherine saat masih kecil, saat mereka bareng-bareng ada di Lambeth. Mary menceritakan bagaimana masa lalu Catherine yang bebas ke si John. Dan hal ini membuat Mary maleslah kerja di istana, apalagi disuruh melayani Catherine. Ya, istilah kata Mary itu bilang, gue nggak mau kerja melayani Catherine aja kayak gitu, orangnya nggak bener. Intinya seperti itu. Mendengar hal-hal yang diceritain Mary, akhirnya membuat si John juga excited untuk menceritakannya ke Uskup Agung Canterbury, Thomas Cranmer. Dan ini langsung membuat si Thomas Cranmer juga menginterogasi Mary. Dan terkuaklah masa lalu Catherine termasuk perilaku seksualnya. Di satu sisi, Cranmer yang Protestan melihat hal ini sebagai peluang untuk mengenyahkan lagi Katolik karena keluarganya Catherine kan tadi banyak yang Katolik ya, dan ini merupakan peluang lah intinya untuk tidak membiarkan Katolik merajalela. Pada saat itu yang diinterogasi oleh Cranmer adalah neneknya Catherine, si Agnes, pamannya Catherine, William Howard, Thomas Culpeper sendiri, dan Francis Dereham, dan juga Jane Parker atau Jane Boleyn. Cranmer melakukan penyelidikan dan nanyain mereka semua terkait hal ini. Catherine Howard mulai diinterogasi dan ditangkap di tanggal 1 November 1541. Dia merasa panik dan dia sangat menyedihkan. Cranmer melihat dia tuh kayak kasihan banget ya, dan Cranmer sebenarnya takut kalau jangan-jangan nih anak bentar lagi bunuh diri.
Maka Cranmer meminta semua penjaga untuk mengenyahkan benda-benda yang ada di tahanan yang memungkinkan bisa bikin Catherine bunuh diri. Biarkan semua ini berjalan dulu, penyelidikan dilaksanakan dulu, jangan sampai Catherine ketahuan bunuh diri nih. Jadi Cranmer ingin memastikan semua clear dulu. Dalam proses investigasi itu, Catherine resmi digulingkan sebagai permaisuri pada 23 November 1541 dan dia ditahan di Sion Abbey, Middlesex, bekas biara. Dia tetap di sana selama musim dingin. Majelis meminta Catherine buat memberikan cincin yang lagi dipakai, yang sebenarnya cincin itu adalah cincinnya Anne of Cleves yang diberikan Henry untuknya. Proses investigasi berlangsung dan Catherine jelas dinyatakan bersalah atas tuduhan pengkhianatan kepada raja. Gimana dengan Francis Dereham? Francis Dereham akhirnya mengaku bahwa ia memang menjalin hubungan dengan Catherine karena dia juga under pressure ya. Namun hal ini dia bilang terjadi pada waktu Catherine belum jadi permaisuri dan hal tersebut tentunya sudah dihentikan. Dereham juga bilang bahwa Catherine tuh udah nggak suka sama saya lagi, tapi Catherine itu sekarang sukanya sama Culpeper. Mau ngapain ya dia bilang kayak gitu ya. Nah, tapi si Cranmer sudah pernah mendengar selentingan tentang perjanjian pranikah yang pernah mereka lakukan dulu. Dan ini sangat menarik perhatiannya. Tapi emang ya, karena kan buktinya nggak ada. Jadi mungkin aja juga udah dimusnahkan. Cranmer mencurigai antara Francis dan Catherine sudah melakukan hubungan suami istri terkait perjanjian nikah mereka. Dan ini berarti pernikahan Catherine dan Henry jadinya nggak sah. Terus gimana dengan Thomas Culpeper? Awalnya Thomas Culpeper enggak mengaku bahwa dia punya hubungan dengan Catherine. Namun terbukti ada surat-surat cinta dari Catherine yang ditemukan di kamarnya Culpeper. Dia nggak bisa mengelak lagi. Culpeper dinyatakan bersalah dan melakukan pengkhianatan. Dan Jane Boleyn yang tadi bantuin pertemuan antara Culpeper dan Catherine ini juga mengalami stres berat. Suaminya kan dieksekusi ya, dan dia juga melihat kakak iparnya Anne Boleyn juga dieksekusi. Jadi dia pasti sangat stres dengan adanya case ini. Dia benar-benar takut dan bahkan dia pada akhirnya dinyatakan gila. Walaupun dia memang sebelumnya juga udah ngakuin bahwa dia itu membantu mereka berdua ya, si Thomas Culpeper dan Catherine. Dan Culpeper ini sering menyelinap ke kamar permaisuri di malam hari. Ia dituduh memberi jalan dan mengatur pertemuan-pertemuan mereka ini, dan dia dinyatakan bersalah atas tuduhan pengkhianatan dan dia juga mendapatkan hukuman mati. Nah, terus gimana reaksi Henry sendiri? Tentunya Henry waktu tahu ini sangat marah. Dia berpikir bahwa Catherine itu kan sebenarnya adalah gadis yang polos, masih muda, dan pastinya ini gadis tidak pernah terlibat seksualitas sebelumnya. Jadi dia taunya si Catherine ya anak perawan lah. Ia sendiri menyetujui mereka semua dieksekusi mati karena ia sangat merasa dikhianati. Terluka lah, egonya juga terluka ya si Henry ke-8 ini, dan semuanya harus mati karena ini merupakan pengkhianatan besar bagi raja. Pada 1 Desember 1541, Thomas Culpeper dan Francis Dereham diseret ke Guildhall atas dakwaan pengkhianatan dan dijatuhi hukuman mati. Mereka berdua dieksekusi dengan brutal, yaitu digantung, ditarik, dan dipotong-potong. Ini sebetulnya adalah eksekusi yang sadis. Maka dari itu, baik Francis Dereham maupun si Thomas Culpeper ini mengajukan petisi agar boleh hukumannya itu penggal aja. Tetapi yang disetujui itu cuman si Thomas Culpeper karena Thomas Culpeper pernah melayani raja dengan baik. Sedangkan Francis Dereham itu tetap mendapatkan eksekusi dengan cara digantung, ditarik, dan dipotong-potong. Mereka berdua dihukum mati di Tyburn pada 10 Desember dan kepala mereka ditancap di jembatan London agar bisa dilihat rakyat bagaimana beratnya hukuman atas pengkhianatan terhadap raja, supaya memberikan efek jerak kalau mau mengkhianati raja. Intinya kayak gitu kali ya. Nah,
Catherine sendiri dieksekusi penggal beberapa bulan setelahnya, yaitu pada tanggal 13 Februari 1542. Di mana pada malam sebelumnya, ini terkenal banget ya, bahwa Catherine itu berjam-jam latihan meletakkan kepala pada balok pancung supaya nggak meleset. Jadi walaupun dalam keadaan yang ketakutan luar biasa, tapi ia juga berusaha pasrah dan dia juga berusaha latihan dulu untuk meletakkan kepalanya ini dengan benar di balok pancung supaya besok tuh dipancung itu sekali aja, jangan sampai berkali-kali. Pada keesokan harinya, yaitu tanggal 13, Catherine dengan penuh keberanian, walaupun juga dia pasrah dan dia udah lemes banget, dia tetap maju menuju papan atau balok pancung, dan dia bilang bahwa dia memang bersalah dan dia layak mati. Ada sebagian skrip yang bilang bahwa ia sebenarnya mengucapkan ia memang mati sebagai permaisuri, tapi ia lebih baik mati sebagai kekasih Culpeper. Namun sepertinya ini adalah kalimat legenda aja yang terkenal, tapi nggak ada bukti yang pasti. Ia mati dengan sekali tebas, dan ini bisa dikatakan latihannya berhasil. Sedih. Di hari yang sama, Jane Parker atau Jane Boleyn yang sudah dinyatakan gila, ini nggak bebas dari hukuman, tapi tetap juga Henry menyatakan harus dieksekusi. Dan ya, Jane juga dieksekusi pancung pada hari tersebut barengan sama si Catherine Howard. Catherine dan Jane dikebumikan tanpa nisan di dekat kapel Saint Peter at Vinsola bersama jasad Anne Boleyn dan George Boleyn dimakamkan. Gitulah kisah tentang Catherine Howard, istri kelima yang tragis, tapi juga sebenarnya gimana menurut kamu? Apakah dia benar-benar bersalah? Nampaknya iya ya, kalau dari sejarah menceritakan bahwa dia masih berani-beraninya memiliki hubungan lain di luar dari Henry gitu. Tapi memang sejarah ini, for disclaimer, kadang ada juga catatan yang berbeda dan bisa berubah-berubah terus bagaimana penemuan-penemuan ini diketemukan dan disimpulkan kembali oleh ahli-ahli sejarah. So, misalnya nanti kalau skrip aku ini rada beda dengan teman-teman yang lain atau dengan YouTuber yang lain, harap dimaklumin aja. Thank you banget yang udah lihat video aku sampai selesai. Aku akan balik lagi dengan cerita selanjutnya, yaitu istri keenamnya Raja Henry ke-8. Tungguin ya. Thank you very much. Bye.